Selamat datang di Beetle Channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup. Bab 1391. Reader terdengar sangat bersemangat melalui telepon. Jasper berkata dengan ringan, "Itu bagus. Perusahaan akan beroperasi seperti biasa. Lakukan saja apa yang perlu Anda lakukan dan nyamankan karyawan agar mereka tidak terpengaruh oleh kejadian ini. Hal serupa tidak akan terjadi lagi di masa depan." Setelah mendengar apa yang Jasper katakan, Reader bertanya dengan ragu, "Lain, apa kau sudah mencapai kesepakatan dengan keluarga Atticus?" "Yah, kesepakatan tercapai, tetapi yang paling penting adalah menyakiti mereka di tempat lain sehingga mereka mau datang ke meja dan berdiskusi dengan benar." Kata-kata Jasper terdengar acuh tak acuh, tetapi Reader bisa mendeteksi berita mengejutkan yang tersembunyi di baliknya. Tuan Lain punya cara untuk membuat keluarga Atticus tunduk padanya dan dia bahkan bisa memaksa mereka untuk datang ke meja negosiasi. Orang harus memahami bahwa keluarga Atticus adalah keluarga kaya yang mapan di Harbor City. Meskipun mereka bukan salah satu dari 4 keluarga kaya, semua orang di Harbor City tahu bahwa mereka tidak kalah dengan salah satu dari 4 keluarga. Sambil menekan keterkejutan yang melonjak di hatinya, sikap Reader secara tidak sadar menjadi lebih hormat. "Bapak Lain, aku akan kembali bekerja. Jangan khawatir, tidak akan ada masalah internal di dalam perusahaan." Jasper tertawa dan berkata, "Saya bisa menyelesaikan faktor eksternal, tetapi internal adalah tanggung jawab Anda, jadi ini adalah pekerjaan Anda. Saya akan menyerahkannya kepada Anda." "Ya, Tuan Lain." Begitu Jasper meletakkan telepon, Henry bergegas mendekat. "Baru saja ayah saya dan saya sedang menelepon, dan dia tiba-tiba dipanggil. Tampaknya sesuatu yang besar telah terjadi. Dia meminta saya untuk memberitahu Anda untuk menonton berita internasional." Henry menunjukkan ekspresi serius yang langka. Jasper tidak bermalas-malasan ketika melihat ini, dan dia langsung menyalakan televisi sebelum beralih ke saluran berita langsung Amerika Serikat yang terhubung melalui satelit. Seorang lelaki tua kurus dengan rambut beruban muncul di layar televisi. Dia berdiri di podium saat memberikan pidato. Jasper bisa mengenali lelaki tua itu tanpa melihat subtitle di bawah ini. Setiap orang yang berkecimpung di bidang ekonomi dan keuangan di seluruh dunia pasti mengenalnya. Greenspanner, ekonom top dunia dan salah satu pendiri makroekonomi modern. Dibandingkan dengan gelar akademisnya, hal yang paling menakutkan tentang dirinya adalah pekerjaannya. Dia adalah SAR ekonomi, dan ketua Federal Reserve Amerika Serikat. Jasper, yang terlahir kembali, tahu bahwa lelaki tua kurus dan rendah hati di depannya akan tetap menjadi ketua Federal Reserve System hingga 2006. Dia adalah ketua Federal Reserve terlama dalam sejarah Amerika Serikat, mempertahankan posisinya melalui 6 presidensi yang berbeda. Dapat dikatakan bahwa lelaki tua kurus ini telah menetapkan dominasi dolar dan mengatur panggung untuk dolar sedemikian rupa sehingga tidak dapat ditantang setidaknya selama 50 tahun ke depan. Demikian pula ia juga merupakan pembangun inti dari kerajaan ekonomi Amerika Serikat. Dia adalah raja yang tidak bermahkota di bidang ekonomi. Pada saat ini, Greenspanner, yang mewakili hegemoni ekonomi Amerika Serikat, melangkah untuk memberikan pidato publik. Amerika Serikat pasti telah memutuskan serangkaian kebijakan ekonomi. Bukan tidak realistis untuk mengatakan bahwa semua uang panas dari institusi yang tersebar di seluruh dunia memperhatikan pidato publik ini pada saat yang bersamaan. Namun ekspresi Greenspanner terlihat serius dan muram. "Setelah rapat gabungan, kami mencapai kata sepakat. Kita tidak bisa hanya duduk dan menyaksikan akumulasi kekayaan Amerika Serikat selama bertahun-tahun menguap begitu saja. Setiap orang atau institusi yang mencoba mempersingkat pasar saham Amerika Serikat dalam masa sulit ini akan dipandang sebagai upaya untuk memprovokasi kita. Dan kami akan memberikan serangan balik yang paling menyakitkan untuk setiap provokasi seperti itu." Hidup di puncak. Bab 1392. Jasper sangat berterima kasih. Untungnya, Henry datang tepat pada waktunya untuk mengingatkannya akan hal ini. Itu memungkinkan dia untuk menghindari serangkaian kata-kata hampa yang panjang, dan hanya menangkap informasi penting. Amerika Serikat akan melakukan penyelamatan pasar. Henry menoleh dan bertanya pada Jasper,
Ketika datang ke ekonomi, Henry tahu bahwa dia tidak akan sebaik bahkan sehelai rambut di kepala Jasper bahkan jika 100 dari dia ditumpuk bersama-sama, jadi dia bahkan tidak memikirkannya sebelum mengajukan pertanyaan. Ini adalah indikasi yang sangat kuat dan dia tampak tegas tentang hal itu. Jasper menyipitkan matanya dan tampak serius. Dia tahu bahwa pejabat Amerika Serikat pasti akan melakukan penyelamatan pasar. Namun, ingatannya tentang bagaimana dan kapan Amerika Serikat melakukan ini di kehidupan sebelumnya agak kabur. Jadi apa yang akan dikatakan Greenspanner selanjutnya akan sangat penting. Karena itu, mari kita tunggu dan lihat dia harus segera mengumumkan rencananya. Benar saja, Greenspanner tidak membiarkan Jasper dan Henry menunggu terlalu lama sebelum langsung mengumumkan sederet rencana. Kebijakan keringanan pajak dan preferensi biaya untuk merangsang perusahaan fisik tidak ada hubungannya dengan Jasper. Karena itu, dia tidak terlalu memperhatikannya. Yang benar-benar menarik perhatian Jasper adalah dua tindakan berikut. Kami akan meningkatkan standar dan persyaratan tinjauan pasar saham Amerika Serikat untuk personel dan institusi asing yang memasuki pasar. Selain itu, kami akan secara komprehensif mengurangi suku bunga pinjaman acuan dan rasio giro wajib minimum masing-masing sebesar 0,3 basis poin. Meskipun Henry tidak tahu banyak tentang makroekonomi, dia menyadari pentingnya kedua kebijakan ini dalam situasi saat ini. Apa yang dikatakan orang tua itu? Henry mempertahankan tradisi yang baik untuk mengajukan pertanyaan setiap kali dia tidak memahami sesuatu. Dia segera menoleh dan menatap Jasper sebelum bertanya. Melihat bahwa Greenspanner sekarang berbicara tentang beberapa kebijakan yang tidak relevan yang tampaknya tidak ada yang penting, Jasper juga menghela nafas lega. Tidak apa-apa, itu tidak agresif seperti yang diharapkan. Setelah dia mengatakan itu, Jasper berbalik untuk menjelaskan kepada Henry ketika dia melihat bahwa Henry tampak khawatir. Arti harfiahnya mudah dimengerti. Pertama, mulai mengontrol jumlah modal asing yang masuk ke pasar saham Amerika Serikat. Ini tak terelakkan. Meskipun metodenya agak ekstrim, dapat dimengerti untuk menggunakan metode yang luar biasa di waktu yang luar biasa seperti itu. Yang kedua, untuk mengurangi bunga pinjaman dan simpanan, khususnya yang terakhir. Ini untuk melepaskan simpanan sosial. Ketika orang menemukan bahwa tidak ada yang bisa diperoleh dengan menyimpan uang di bank, mereka secara alami akan mencari saluran investasi baru. Pasar saham akan menjadi pilihan terbaik mereka. Namun, agak kejam untuk mengurangi 0,5 basis poin hanya dalam sekali jalan. Jasper ingat bahwa di kehidupan sebelumnya, alasan mengapa insiden ini tidak berdampak signifikan pada ekonomi Amerika Serikat adalah karena serangkaian rencana penyelamatan sangat stabil dan tepat waktu. Namun, mereka masih menyebabkan beberapa riak. Misalnya, Federal Reserve Amerika Serikat secara keliru meremehkan dampak insiden ini pada ekonomi Amerika Serikat pada awalnya, sehingga badai berlangsung hampir seminggu sebelum mereka membuat rencana penyelamatan yang lebih efektif. Mereka kemudian menggunakan cadangan nasional untuk memasuki pasar. Namun, Jasper sudah lupa jumlah spesifik yang mereka gunakan dan dari saluran apa mereka masuk. Tampaknya kehidupan ini tidak berbeda. Apakah itu akan mempengaruhi kita? Henry sangat prihatin dengan hal ini. Tentunya, jawaban Jasper membuat wajah Henry tiba-tiba murung. Tapi itu tidak terlalu serius. Itu hanya akan membuat kita sedikit kurang efisien. Kami akan tahu pasti kapan perdagangan dimulai besok. Jasper menghibur Henry. Hidup di puncak bab 1393 langit menjadi cerah kembali. Saat itu, Jasper belum mengistirahatkan matanya selama hampir 70 jam setelah begadang selama 2 malam berturut-turut. Setelah mengusir Henry, Jasper tidak tahan lagi. Karenanya, dia mendapat jam 11 malam dan pergi tidur di ruang tunggu. Wendy mampir di tengah jalan, tetapi ketika dia melihat Jasper tertidur, dia segera berjalan keluar dengan tenang. Kemudian, dia mengatakan kepada orang-orang di luar untuk tidak mengganggu istirahat Jasper tidak peduli siapa yang muncul. Ketika Jasper sedang tidur, ada orang lain yang tidak memejamkan mata selama beberapa hari tetapi masih tidak bisa tidur. Sialan, hanya itu. Fabian tampak jahat. Dia menatap marah ke televisi yang telah mengakhiri siaran langsung. Mengapa dia menanggung siksaan selama beberapa hari terakhir? Dia bertahan sampai rencana penyelamatan pasar Amerika Serikat diumumkan.
Namun, rencana penyelamatan pasar diumumkan, tetapi tidak sehebat yang dia harapkan. Pada saat ini, dia sedikit gelisah. Itu mungkin karena dia tidak tidur selama beberapa hari, tetapi karena keadaan, Fabian menjadi sangat mudah tersinggung, terutama sekarang karena pasar sedang tidak bagus. Ini membuatnya semakin kesal. Setelah merenung sejenak, Fabian menekan kecemasannya dan memanggil ayahnya, Sawyer. Ayah, apa yang terjadi di Amerika Serikat? Apakah Anda memiliki pembaruan? Tanya Fabian langsung. Bukankah rencana penyelamatan sudah diumumkan? Sawyer bertanya dengan ringan. Tapi apa gunanya kekuatan seperti itu? Fabian bertanya, tidak puas. Para pejabat memiliki alasan untuk melakukan sesuatu. Mereka harus melihat gambaran besar ketika membuat keputusan. Tidak mungkin membuat rencana yang hanya melayani Anda, mengerti? Sawyer berkata dengan suara yang dalam. Fabian masih sedikit tidak mau. Dia berkata, tetapi rencana penyelamatan semacam ini hanya akan berfungsi untuk meringankan situasi saat ini. Itu tidak bisa berbuat banyak. Anda harus tahu bahwa tidak peduli seberapa kuat Amerika Serikat, tidak mungkin bagi mereka untuk melawan seluruh dunia. Ada aturan dasar yang harus diikuti dalam hal pertukaran antar negara, dan hal yang sama berlaku untuk pertukaran antara dua individu. Meningkatkan hambatan masuk bagi investasi asing sudah merupakan langkah yang sangat berisiko. Misalnya, kemungkinan akan menyebabkan serangkaian reaksi diplomatik. Anda tidak perlu tahu banyak tentang hal-hal ini. Singkatnya, rencana seperti itu tepat untuk situasi saat ini. Fabian menggertakkan giginya. Wajahnya gelap. Dalam keheningan ini, Sawyer tiba-tiba bertanya, berapa banyak kerugianmu dalam pertarunganmu dengan Jasper? Fabian terkejut, dan berkata dengan tergesa-gesa, tidak banyak. Kapan terakhir kali Anda menjawab pertanyaan saya dengan panik seperti itu? Sawyer bertanya dengan dingin. Fabian menghela nafas dan menjawab dengan jujur. Saat ini diperkirakan sekitar 1,2 miliar US dollar. Ini hanya kerugian pribadi saya. Sawyer juga terengah-engah pada saat ini. Kau telah mengecewakanku. Setelah waktu yang lama, suara Sawyer bisa terdengar. Ayah, aku tidak bisa disalahkan. Saya akan menghancurkan Jasper sepenuhnya, tetapi Tuhan membantunya. Sejujurnya, aku bertanya-tanya apakah Jasper berkolusi dengan para teroris itu untuk merencanakan ini. Kata Fabian dengan marah. Kamu bodoh. Teriak Sawyer. Jika Anda kalah, Anda kalah. Apakah berarti mencari-cari alasan? Bisakah itu mengubah fakta bahwa kamu kalah? Fabian menolak untuk menerima ini, saya belum kalah. Aku hanya dalam posisi yang kurang menguntungkan untuk saat ini. Kalau begitu lakukan apa yang menurutmu harus kamu lakukan. Jangan menangis padaku seperti anak kecil yang kalah berkelahi. Keluarga Atticus tidak membutuhkan keturunan yang mengecewakan seperti itu, kata Sawyer dingin. Fabian menggertakkan giginya dan bertanya dengan dingin, ada cara. Di dunia ini, legalitas caramu akan selalu ditentukan oleh pemenangnya. Hidup di puncak, bab 1394 di ruang kerja yang redup, Konrad berdiri diam di mejanya. Fabian duduk di seberangnya dan tidak mengatakan apa-apa. Fabian terdiam selama lebih dari 10 menit sejak Konrad dipanggil ke kantor. Ada beberapa dokumen di depannya. Tatapan Fabian terfokus pada dokumen seolah-olah dia sedang membuat keputusan besar. Wajahnya berubah dengan ketidakpastian dari waktu ke waktu. Lihat ini. Fabian akhirnya memecah kesunyian dan melemparkan dokumen ke arah Konrad. Konrad mengambil dokumen itu dan melihatnya, dan wajahnya berubah. Anehnya, dokumen ini berisi rincian kerugian dana yang diderita Fabian selama beberapa hari terakhir. Konrad sudah lama mengetahui kerugian Fabian, tetapi ketika dia melihat angka-angka yang mengejutkan dalam warna hitam dan putih, dia tidak bisa tidak merasa terkejut. Total modal yang diinvestasikan adalah 3,2 miliar dolar AS. Kepemilikan saat ini adalah 1,1 miliar dolar AS dan kerugiannya adalah 2,1 miliar dolar AS. Diperkirakan selama 3 hari ke depan kita akan terus kehilangan 700 juta dolar AS dengan total rasio kerugian diprediksi mencapai 90%. Informasi yang mematikan kulit kepala ini disampaikan hanya dalam beberapa kalimat. Apa yang Anda lihat adalah situasi yang saya hadapi. Fabian menatap Konrad dengan pandangan kosong dan melanjutkan, dengan kata lain, jika kita tidak mengumpulkan dana dari anggota Empire Med sebelumnya, kita akan bangkrut sekarang.
Investasi sebelumnya lebih dari 1 miliar dolar AS dan lebih dari 10 miliar dolar pelabuhan semuanya hilang. Setelah menarik napas dalam-dalam, Conrad berkata, "Tuan Atticus, setelah rilis tahap pertama penyelamatan pasar di AS, banyak anggota telah bertanya tentang profitabilitas dana tersebut. Laporkan kepada mereka dan katakan bahwa kerugian yang diharapkan saat ini adalah 10%, kata Fabian tanpa ekspresi di wajahnya. Conrad berkata dengan cemberut, "Tuan Atticus, membuat laporan palsu itu mudah, tapi aku khawatir itu tidak akan bertahan dalam penyelidikan. Memang, anggota Empire Med tidak bodoh, dan mereka semua memiliki saluran dan sumber daya yang mendukung mereka. Saat ini, dana telah diinvestasikan, dan akan baik-baik saja jika mereka belum merilis pernyataan, tetapi begitu mereka melakukannya, para anggota ini dapat memverifikasi keasliannya setelah meluncurkan penyelidikan kecil. Lagi pula, data transaksi pasar ada di sana, dan tidak ada yang bisa mencuri atau memalsukannya. Saya akan menjanjikan mereka 30% dari keuntungan akhir. Adapun keasliannya, apakah itu penting?" Fabian mencibir dan berkata dengan percaya diri. Conrad mengangkat bahu setelah mendengar ini. Memang, bagaimana jika seseorang menyadari bahwa Fabian sedang berpura-pura? Selama Fabian tidak tahu malu, tidak ada yang berani mempertaruhkan hidup mereka untuk mengeksposnya. Fabian terlalu kuat. Setidaknya dalam Empire Med, tidak ada yang berani menantang otoritas Fabian. Conrad, yang selalu mewakili Fabian dalam menangani urusan Empire Med, paling banyak bicara. "Jangan khawatir tentang hal-hal di Empire Med untuk saat ini, aku akan mengatur orang lain untuk menggantikanmu," kata Fabian tiba-tiba. Conrad tidak memiliki ekspresi sedikit pun di wajahnya, tetapi jantungnya berdetak kencang. Dia memikirkan lelaki tua yang menyamar yang telah diatur Fabian untuk mengawasinya saat itu. Itu hanya pengawasan terakhir kali, tapi kali ini, dia dengan lugas membiarkan Conrad pergi. Mungkinkah Fabian menemukan sesuatu? Pikiran itu membuat Conrad sangat gugup. Dia tahu seperti apa Fabian. Ini Harbor City, dan dia bukan Jasper. Jika Fabian mengetahui bahwa dia diam-diam berkolusi dengan Jasper, Fabian mungkin benar-benar mencoba menenggelamkannya di laut. Sementara itu, kekuasaan keluarganya di Provinsi Tenggara bukanlah apa-apa bagi Fabian. "Besok saya akan melawan Jasper, tetapi pada saat yang sama, saya harus mengunjungi seorang tokoh penting. Saya sendiri tidak bisa ke sana, jadi saya hanya bisa membiarkan Anda pergi dan pergi pada malam yang sama," kata Fabian tiba-tiba. Kata-kata ini membuat Conrad menghela nafas lega. Hidup di puncak, bab 1395. Setidaknya untuk saat ini, Fabian tidak curiga padanya. "Oke," jawab Conrad dengan tenang. Dia tidak bertanya kemana dia pergi, siapa yang dia temui, dan apa yang akan mereka bicarakan. Sebaliknya, dia hanya setuju. Ini juga sangat memuaskan Fabian. Yang paling dia tidak suka adalah bawahan dengan banyak pertanyaan. Ini juga alasan mengapa dia secara bertahap menjadi suka bekerja dengan Conrad sejak dia mengajak Conrad untuk bergabung. "Kamu akan pergi ke alamat ini besok." Fabian menyerahkan catatan dan tiket pesawat kepada Conrad. Tanah matahari terbit. Conrad terkejut ketika dia mengambil catatan itu. "Ya, temui Echo Well." Mata Fabian bersinar dengan cahaya dingin. Dia menunjuk ke kursi di depannya dan berkata, "Duduklah, aku akan memberitahumu tentang misimu kali ini." Ketika Jasper bangun, dia merasa segar kembali. Itu bagus untuk menjadi muda. Bahkan setelah dia begadang selama beberapa malam, setidaknya dia masih bisa menebusnya dengan tidur malam. Jasper mandi dan berjalan keluar dari ruang tunggu, tapi saat ini hari sudah sore. Melihat waktu, Jasper menyadari bahwa dia sebenarnya telah tidur selama lebih dari 10 jam. Jasper melihat ke kamar sebelah dan menemukan bahwa si bajingan, Henry, sedang bermain-main dengan headphone. Cek, kamu bajingan. Bagaimana Anda bisa meledak begitu saja? Suruh anak buahku meretas mereka sampai mati sekarang. Semuanya berkumpul di aliansi. Pedang pembunuh naga ayah sudah lapar dan haus. Saat dia melihat Henry bermain dengan penuh semangat, Jasper tersenyum dan menggelengkan kepalanya sebelum meninggalkan ruangan. Beberapa waktu lalu, Jasper mendengar bahwa ide game Henry sudah terkenal di internet. Jasper bertanya-tanya berapa banyak orang yang ingin tahu tentang orang kaya yang telah menginvestasikan puluhan juta ke dalam United Legends.
Mereka pasti tidak akan tahu kalau anak orang kaya ini memainkan permainan ini di sebelah kantor bosnya. Setelah kembali duduk di depan komputer, Jasper menjawab panggilan untuk pertemuan virtual dengan Jake. Melihat Jake dengan mata merah dan wajah berminyak di layar, Jasper mengerutkan kening dan bertanya, "Kamu belum istirahat?" Jake menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sebelum Federal Reserve merilis tahap pertama dari rencana penyelamatan pasar, kami harus segera mengumpulkan informasi penting dan menganalisis dampak dari rencana ini di pasar. Tidak ada waktu untuk tidur." Baik, Jasper tidak mengatakan sesuatu yang sok seperti memintanya untuk lebih banyak beristirahat. Dia juga tidak meminta Jake untuk tidur. Sekarang, Jake adalah penghubung langsungnya dengan tim pedagang saham di Harbor City, dan perdagangan akan segera dimulai. Pada saat kritis ini, dia tidak bisa meminta Jake, yang telah lama bekerja sama dengannya, untuk pergi. Setelah keduanya bertukar pendapat tentang kemungkinan dampak dari rencana penyelamatan pasar, mereka akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa meskipun akan ada beberapa dampak, itu tidak akan cukup besar untuk menghentikan pasar dari jatuh kembali ke titik belok awal. Selama diskusi ini, pasar saham AS memulai perdagangan. "Bapak, line ini sudah dimulai." 1 menit kemudian. "Bapak, line apakah Fabian membuka posisi?" Ketika Jasper mendengar ini, dia segera mengeluarkan data yang relevan. Melihat posisi yang sangat mencolok membuka data dalam aliran data yang padat, Jasper mengerutkan kening. Fabian berhenti menutupi posisi pendek untuk perlindungan diri seperti yang dia lakukan beberapa hari yang lalu pada saat kritis ini. Dia bahkan mulai membangun posisi melawan tren. Apa artinya ini? Suara bingung Jake datang dari speaker. "Hidup di puncak," bab 1396, jangan pedulikan apa tujuannya. Jasper menyipitkan matanya sedikit. "Kami akan mengetahuinya saat meledak." Jasper memberi perintah, dan Jake segera mulai memerintahkan tim pedagang saham untuk menyerang. Sebelum ini, ketika Fabian dihadapkan dengan beberapa serangan Jasper, dia dikalahkan saat garis pertahanannya mundur lagi dan lagi. Kali ini, Fabian tampaknya bertekad untuk bertarung dalam pertempuran yang menentukan, jadi alih-alih mundur, dia bergerak maju. "Bapak, line, dampak dari rencana penyelamatan pasar tahap pertama sudah mulai terasa. Penurunan pasar telah melambat dan secara bertahap stabil. Karena mereka adalah tim yang matang dan profesional, tim Jake termasuk pedagang saham dan analis. Dengan peti perang yang begitu besar, wajar saja jika mereka memiliki banyak tim spesialis." Sementara Jasper dan Jake menghadapi Fabian di medan perang, para analis sibuk mengumpulkan dan menganalisis data dari jam pertama perdagangan sebelum mengirimkannya ke Jake. Mendengar laporan Jake, Jasper sudah mengamati tren pasar. Saat ini, indeks Dow Jones berada di 8.100 poin, dan sempat tertahan di bawah 8.000 poin. Sementara itu, kurva perdagangan dalam 20 menit terakhir menunjukkan tidak anjlok lagi. Sebaliknya, itu mulai berfluktuasi tajam. Ini adalah sinyal bahwa pasar sedang berubah. "Bapak, line, menurut apa yang kita diskusikan sebelumnya, situasi seperti itu pasti akan terjadi. Di satu sisi, rencana penyelamatan pasar memang telah mendorong kepercayaan pasar dan juga telah melepaskan sejumlah besar modal ke pasar saham. Bagian lain dari alasannya adalah bahwa beberapa investor percaya bahwa pasar saham telah mencapai titik terendah sepanjang masa, dan mereka telah mulai memancing. Sekarang volume perdagangan terus meningkat, ada pertarungan sengit untuk modal antara sisi panjang dan pendek. Apa yang akan kita lakukan? Jake tidak berani mengambil keputusan tanpa izin dalam situasi seperti ini. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk berkonsultasi dengan Jasper. Jasper berkata, "Menurut apa yang kita diskusikan sebelumnya, pasar akan terus turun karena kepercayaan pasar tidak akan pulih dengan mudah. Apakah Anda tidak memperhatikan bahwa institusi masih menunggu dan mengawasi?" Turunkan Fabian. 3 kalimat Jasper menentukan arah miliaran dolar di tangan Jake. Jasper tidak menahan diri lagi. Meskipun perilaku Fabian yang tidak normal memberinya firasat buruk, yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah menguras semua dana Fabian dalam waktu singkat. Sekarang tren umum masih berpihak padanya, waktu tidak akan menunggunya. Jika dia ingin membunuh musuh, dia harus melakukannya sesegera mungkin. Aksi Jasper di lini depan ini langsung memberikan tekanan luar biasa pada Fabian. Belum lagi pasar saat ini umumnya masih pesimis.
Meskipun indeks Dow Jones bergejolak, namun perlahan turun di tengah turbulensi, dan tidak menunjukkan tanda-tanda tren naik. Fabian ditakdirkan untuk jatuh dalam menghadapi serangan Jasper karena perbedaan besar dalam dana di antara mereka berdua. Bapak, Atticus posisinya telah dilikuidasi. Fabian tidak tahu berapa kali dia mendengar kalimat ini dari bawahannya. Fabian marah di awal, kemudian dia menjadi tenang dan akhirnya pada titik ini, dia mati rasa. Dia bahkan tidak ingin mengatakan apa-apa. Dilikuidasi, apakah Anda tahu bagaimana mengatakan apapun selain likuidasi? Suara Fabian membuat semua pedagang saham di bawahnya merasa sedikit malu. Bapak, Atticus, dananya tidak cukup. Jika kita terus bertarung seperti ini, kita akan kehilangan terlalu banyak. Akhirnya, seorang pedagang saham menahan ketakutan dan kecemasannya yang mendalam dan mengucapkan kalimat tanpa menyebut kata likuidasi. Fabian menarik napas dalam-dalam dan merasakan penglihatannya menjadi gelap. Meskipun dia telah memutuskan untuk melawan Jasper hari ini, kecepatan kekalahannya di luar imajinasinya. Saat ini, dia tidak punya pilihan selain menunjukkan tangannya. Ketika dia memikirkan hal ini, Fabian mengangkat telepon dan memutar nomor. Hidup di Puncak, bab 1397. Suara pria parubaya yang tidak sentimental terdengar di ujung telepon yang lain. Seseorang dari perusahaan akan menemui Anda untuk menandatangani perjanjian hipotek, Tuan Atticus. Fabian berkata dengan marah, apakah kamu takut aku akan mengingkari hutang? Pria parubaya itu masih acuh tak acuh. Dia menjawab dengan robot, semua orang akan diperlakukan sama. Ini adalah peraturan perusahaan. Hehe, oke, nilai transaksinya akan kita tambah. Aku akan menggadaikan semua rumah, mobil, saham, dan dana atas namaku di Harbor City. Berapa banyak yang bisa saya dapatkan? 500 juta dolar AS. Pria parubaya di ujung telepon menjawab dengan cermat. Bagaimana dengan 100% saham Empire Med kan? Tanya Fabian dingin. Kali ini ada keheningan sesaat di ujung telepon. Bapak, Atticus, tolong tunggu sebentar. Kami belum mengevaluasi aset ini untuk saat ini. Saya akan segera meminta instruksi lebih lanjut. Aku akan menunggumu, kata Fabian sambil tersenyum dingin. Pria itu tidak menutup telepon. 3 menit kemudian, terdengar suara telepon diangkat. Kemudian, Fabian mendengar suara pria parubaya itu. Barang ini bisa dihargai 500 juta dolar AS lagi. Ini perampokan siang hari. Empire Med hanya bernilai 500 juta. Tanyakan kepada orang-orang di atas Anda seberapa kuat koneksi dan sumber daya dari Empire Med. Tanpa saya, bagaimana lagi Anda akan menemukan Empire Med yang lain? Di ujung telepon yang lain, pria parubaya itu menjawab tanpa emosi, nilai Empire Med akan menyusut secara signifikan ketika Anda tidak ada di dalamnya, jadi itu sebabnya hanya bernilai 500 juta dolar AS. Belum lagi, itu hanya hipotek. Selama Anda membayar kembali jumlah pokok dan bunga tepat waktu, semuanya akan tetap menjadi milik Anda, Tuan Atticus. Wajah Fabian gelap dan dia menggertakkan giginya saat dia mempertimbangkan tawaran itu sejenak. Sepakat. Kirim orang-orang Anda segera. Setelah kontrak ditandatangani, saya ingin segera melihat uangnya. Bapak, Atticus, yakinlah bahwa selama kontrak ditandatangani dan kami mendengar kabar dari orang-orang yang kami kirim, saya akan segera mengatur pembayarannya. Setengah jam kemudian, 3 pria datang ke pintu villa rahasia tempat Fabian tinggal. Ketiga pria itu mengenakan jas hitam, dan salah satunya membawa sebuah kotak yang dilindungi kata sandi. Kotak itu hanya akan terbuka setelah 3 orang memasukkan kata sandi mereka. Oleh karena itu, keamanan kotak ini dapat digambarkan sebagai sangat ketat. Setelah kotak dibuka, Fabian meninjau dokumen dan kemudian menandatanganinya. Setelah mereka mengambil dokumen, ketiga pria itu segera meninggalkan villa. Mereka tidak pernah berbicara satu sama lain dari awal sampai akhir. Begitu mereka bertiga pergi, Fabian menerima transfer 1 miliar dolar AS. Setelah itu, Fabian langsung mentransfer uang tersebut ke rekening efek tanpa berkata apa-apa lagi. Dapatkan dia. Jika Jasper ingin mengalahkan saya, dia harus siap kehilangan sepotong dagingnya dalam prosesnya, kata Fabian dingin. Sementara itu, tim pedagang saham di bawahnya tidak berani menanyakan sumber uang tersebut. Mereka segera menjalankan instruksi Fabian.
Oleh karena itu, pasar indeks Dow Jones Amerika Serikat mulai melonjak lagi. Pesanan pembelian 1 miliar dolar AS sangat mencolok di pasar ini di mana semuanya menurun. Selain itu memiliki efek rally yang hebat. Banyak peniru yang masih ragu-ragu melihat pesanan pembelian yang sangat besar ini dan segera mengertakkan gigi dan memilih untuk memasukkan sebagian dari dana mereka untuk mengikuti tren. Beberapa entitas pemberani mengikutinya sebagai unjuk kekuatan. Singkatnya, 1 miliar mendorong lebih banyak uang dari nelayan bawah menyebabkan data transaksi melonjak dalam sekejap mata. Pada akhirnya, seluruh indeks Dow Jones tiba-tiba naik 3 poin. Meskipun 3 poin ini tidak berarti apa-apa dalam skala pasar saham secara keseluruhan. Namun, itu adalah anugerah untuk pasar khusus ini. Karena ini merupakan satu-satunya kenaikan indeks dalam beberapa hari terakhir sejak kejadian tersebut terjadi. Bahkan jika itu hanya 3 poin, itu masih membangkitkan keserakahan banyak orang. Hidup di puncak bab 1398. Setiap orang yang memperdagangkan saham berharap bahwa mereka dapat menangkap ikan dan menjual dengan harga tertinggi. Ini berarti membeli dengan harga termurah pada posisi terendah dan menjual pada harga tertinggi pada posisi tertinggi. Secara teori ini adalah cara ideal untuk memaksimalkan keuntungan. Namun, pasar saham tidak dapat diprediksi. Bahkan Winston Bennett tidak berani mengatakan bahwa dia bisa melakukannya. Jumlah orang yang ingin menangkap ikan tetapi berakhir di tengah gunung tidak diketahui. Kemudian, mereka akan menyaksikan harga saham anjlok saat mereka terjebak di posisi tinggi, ditakdirkan untuk dipermainkan oleh para pengisap. Meski begitu, tidak akan pernah ada kekurangan orang yang suka berpetualang dan berani di dunia ini. Kenaikan 3 poin telah membuat orang-orang seperti ini dari seluruh dunia gelisah. Sejumlah besar dana mengalir ke pasar saham Amerika Serikat secara instan. Persaingan antara sisi pendek dan sisi panjang langsung menjadi lebih intens. Bapak, Line, Fabian menambah posisinya. Teriak Jaka. Jasper menatap layar komputer. Wendy, yang muncul di sampingnya tanpa dia sadari, sangat gugup sehingga dia tidak berani bernapas terlalu keras. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang operasi pasar saham, dia baru saja mendengar laporan Jake. Jadi Wendy juga tahu bahwa setiap keputusan yang dibuat Jasper akan mempengaruhi arah setidaknya 7 miliar dolar AS. Itu benar. Selama beberapa hari terakhir, total aset yang dapat dioperasikan Jasper telah berlipat ganda, mencapai volume yang menakutkan sebesar 7 miliar dolar AS. Jumlah yang begitu besar sudah cukup untuk melawan agen berukuran sedang yang normal di Wall Street. Dan setelah 7 miliar dolar AS ini diperluas ke indeks keseluruhan, dana tindak lanjut lainnya yang dipengaruhi olehnya akan berjumlah setidaknya 40 miliar dolar AS. Jika diubah menjadi dolar somer itu akan menjadi 320 miliar. Pada tahun 2000 lalu, jumlah yang begitu besar akan menempati urutan ke-12 di antara PDRB 31 provinsi dan daerah otonom di seluruh tanah air. Bahkan 56 miliar dolar somer di bawah kendali langsung Jasper akan menempati peringkat ke-29. Ini adalah perbandingan antara dana yang dikendalikan oleh satu orang dan PDB provinsi. Itu hanya mengerikan. Terlebih lagi, pada saat ini, jumlah yang mengerikan ini dapat memicu gelombang besar di pasar saham terbesar di dunia di seberang Samudra Pasifik hanya dengan satu kata dari Jasper. Lanjutkan seperti yang direncanakan. Anda tidak perlu memikirkan hal lain sekarang karena kita berada pada tahap ini. Bahkan jika lebih banyak agensi mulai menatap kami harus benar-benar menekan Fabian. Jasper mengambil keputusan dan memerintahkan dengan tegas. Roger. Tanah matahari terbit. Konrad bertemu dengan Eko di markas Softwind Investments. Bapak, kamu bersinar. Perjalanan yang berulang dan jadwal yang tidak teratur tidak membuat Konrad terlihat lebih buruk untuk dipakai. Sebaliknya, dia masih penuh energi. Di kantor yang luas dan cerah, Eko tersenyum tenang dan berkata, apakah Tuan Monty mengolok-olok saya? Bahkan orang buta pun dapat melihat bahwa Eko terlihat sangat pucat. Fabian memimpin rencana untuk mengalahkan Jasper, jadi dia juga bergabung. Meski bekerja di bank investasi, Eko tidak memiliki ayah yang baik seperti Morrison. Karena itu, dia tidak berani menggelapkan dana publik dari bank investasi dan berinvestasi secara pribadi di Fabian.
Hidup di puncak bab 1399. Karena itu, Eko membujuk Softwin Investments untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar. Dia berencana untuk berdagang secara pribadi dengan uang ini dan akan menggunakannya untuk menembak Jasper. Markas besar tidak bertanya kepada Eko apa yang akan dia lakukan dengan uang itu, tetapi karena itu adalah uang publik, itu harus menguntungkan. Bahkan jika Anda kalah, Anda tidak bisa kehilangan terlalu banyak. Namun, situasinya saat ini sangat jelas. Fabian hampir menghabiskan semua uang keluarganya, jadi alangkah lebih baiknya Eko adil. Ketika Jasper diserang ke kiri dan ke kanan saat dia sedang down, Eko sangat energi, dan dia bahkan merasa percaya diri saat dia berjalan ke rapat. Namun, saat ini, Eko bahkan tidak ingin melihat siapapun. Dia hampir kehilangan semua uang yang diberikan bank investasi kepadanya. Dia akan bertanggung jawab untuk itu ketika tiba waktunya untuk menyerahkan laporan akhir. Bapak, Anda salah paham. Saya benar-benar berpikir Anda bersinar. Konrad mengabaikan keanehan Eko dan berkata sambil tersenyum. Jika Anda bukan pria Fabian, saya akan mengusir Anda dari kantor sekarang, kata Eko sambil merasa sangat tidak senang. Dia membenci Fabian sekarang. Jika bukan karena dorongan Fabian, dia tidak akan jatuh ke titik ini. Dengan sedikit senyum, Konrad duduk dengan tenang dan berkata kepada Eko, semua orang sangat pasif dalam situasi saat ini, dan itulah sebabnya saya datang ke sini hari ini. Pak Atticus meminta saya untuk berbicara tentang bekerja sama dengan Anda lagi. Jika kita berhasil, dilema saat ini tidak akan berarti apa-apa. Eko mencibir, kerja sama. Kerjasama kali ini membuat saya kehilangan 800 juta US dollar yang diberikan oleh bank investasi kepada saya. Saya tidak hanya akan kehilangan pekerjaan saya, tetapi saya bahkan mungkin masuk penjara. Jika aku bekerja sama dengan Fabian lagi, apakah dia akan mengambil nyawaku juga? Konrad menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Tuan Weltmer, Atticus memberitahu saya sebelum saya datang bahwa Anda akan kehilangan kesabaran dan saya dapat menanggung dengan Anda 2 kali, tetapi jika ada yang ketiga kalinya, saya diizinkan untuk berdiri dan langsung pergi. Kata-kata Konrad membuat Eko menyipitkan matanya tiba-tiba. Vela dari Somer, apakah Anda tahu di mana Anda berada dan dengan siapa Anda berbicara? Konrad tertawa dan berkata, saya duduk di bank investasi terbesar di Sunrise Land dan saya di sini untuk memberi Anda harapan, Tuan Well. Apakah ada yang salah dengan itu? Setelah menatap Konrad dengan muram untuk waktu yang lama, Eko tersenyum dan berkata, apakah orang-orang dari Somer begitu sulit untuk dihadapi? Jasper memang seperti ini, begitu juga kamu. Setelah selesai berbicara, dia melanjutkan tanpa menunggu Konrad menjawab, sepertinya Fabian beruntung memiliki anjing yang baik sepertimu. Ayo, mari kita bicarakan rencanamu. Langkah pertama dari rencana Tuan Atticus adalah membiarkan Anda mengambil inisiatif untuk melaporkan kerugian operasi ini kepada petinggi bank investasi. Kata-kata Konrad membuat alis Eko berkedut keras. Setelah dengan paksa menahan keinginan untuk mengusir Konrad, Eko menahan kekesalannya dan bertanya, lalu? Kemudian, lakukan segala upaya untuk mempromosikan tekad bank investasi untuk memulihkan kerugian dari Jasper. Konrad tersenyum. Eko mencibir dan berkata, rencana macam apa ini? Apakah kita anak-anak kecil bermain rumah? Konrad tersenyum kecil seolah tidak terkejut dengan reaksi Eko. Dia berkata dengan lemah, pada saat yang sama, Tuan Atticus akan menghubungi Tuan Morrison dan menggunakan semua koneksinya untuk membujuk sebagian besar agen di Wall Street agar menyadari bahwa ada seorang pria dari Somer yang mencuri kekayaan barat. Dia akan memberitahu mereka bahwa Jasper adalah perampok itu. Ekspresi wajah Eko menjadi sangat bahagia begitu dia mendengar ini. Menggunakan kekuatan seluruh Wall Street untuk menjatuhkan Jasper ke kutukan abadi. Hahaha, bagus. Rencana ini kejam, aku menyukainya. Konrad berkata dengan tenang, ada konsep penting dalam hal ini. Kami harus menyembunyikan kecemerlangan Jasper sebanyak mungkin, sehingga para pengambil keputusan institusional, termasuk petinggi Softwin Investments, akan diyakinkan. Serta kekuatan di balik Jasper yang mewakili modal domestik Somer, sehingga mereka juga akan lebih memperhatikan hal ini. Hidup di puncak bab 1400 eskalasikan ini menjadi perselisihan antara timur dan barat. Senyum di wajah Eko menghilang dan digantikan dengan ekspresi serius.
Eko bukan orang bodoh, dan itulah mengapa dia bisa mencapai posisinya saat ini. Hal besar seperti itu akan melibatkan terlalu banyak orang. Dia tidak bisa melibatkan dirinya dalam hal ini. Oleh karena itu, pertimbangan utama Eko saat ini adalah keselamatan pribadinya jika dia mengangkat masalah penting ini ke petinggi. Dia merenungkan untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, dia tersenyum dan berkata, menarik. Melihat Konrad, Eko berkata, apakah Anda tahu apa yang akan terjadi jika Fabian melakukan ini? Konrad berkata dengan tenang setelah mengangguk, tentu saja, begitu rencananya berhasil kita akan membuat Wall Street membenci Jasper. Kemudian, Jasper pasti akan dihancurkan menjadi bubuk halus dalam gelombang pertama serangan balasan dari Wall Street. Tidak peduli seberapa kuat Jasper, tidak mungkin untuk melawan kekuatan Wall Street secara keseluruhan. Kekuatan ini cukup untuk mengalahkan negara manapun di dunia, apalagi seorang individu. Yah, Wall Street tidak akan puas dengan orang seperti Jasper. Jadi, menurutmu apa yang akan mereka lakukan nanti? Setelah mendengar kata-kata ini, Eko sedikit menyipitkan matanya dan dia terdiam untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, dia tertawa, kamu sudah melihat ini. Kemarahan Wall Street akan menyebar ke seluruh timur. Kita bisa mendapatkan keuntungan dari konfrontasi modal yang begitu besar. Tapi Anda juga harus sadar bahwa Fabian tidak peduli dengan hal ini. Lagi pula dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai seseorang dari Somer. Namun, Anda adalah penduduk asli daratan Somer dan keluarga Anda juga tinggal di Provinsi Tenggara di Somer. Apakah Anda bersedia menjadi pengkhianat? Konrad berkata dengan ekspresi kosong di wajahnya, Tuan. Well, kita tidak berada dalam Perang Dunia II 60 atau 70 tahun yang lalu. Ekonomi global sekarang terintegrasi dan kita semua harus melihat ke depan. Saya hanya berdiri di pihak pemenang. Menarik, hahaha. Oke, Anda kembali dan beritahu Fabian bahwa begitu dia mulai bertindak, saya akan segera menindaklanjutinya. Saya menerima kerjasama ini. Konrad tersenyum dan berkata, sekarang, saya akan membahas proses spesifiknya dengan Tuan Weld. 1 jam kemudian, Konrad meninggalkan markas Softwind Investments dengan senyum di wajahnya. Sambil berdiri di dekat jendela kantor di markas besar Softwind Investments, Eko menyilangkan tangan di dada dan mencibir di wajahnya saat dia melihat sosok Konrad masuk ke mobil setelah dia meninggalkan gedung. Hehe, Somer turun. Seperti yang diharapkan, tidak ada kekurangan pengkhianat seperti itu di Somer kapan saja. Pada saat ini, di dalam mobil yang melaju menuju bandara, senyum di wajah Konrad menghilang dan digantikan oleh rasa dingin yang berbisa. Valentine mengendarai mobil setelah menyelinap ke sini. Sebagai Konrad yang paling terpercaya, dan satu-satunya orang kepercayaan sekarang, Valentine tahu semua yang telah dilakukan. Konrad. Karenanya, tentu saja, dia juga tahu tujuan perjalanan Konrad. Dia memperhatikan wajah dingin Konrad dan kemarahan yang tertahan di balik sikap dinginnya. Saat ini, dia tampak seperti gunung es di atas gunung berapi. Valentine menghela nafas. Bapak, Monty, haruskah kita memberitahu Jasper tentang ini? Tanpa diduga, Konrad menggelengkan kepalanya dan berkata tidak, setidaknya tidak sekarang. Valentine terkejut dan tanpa sadar berkata, tapi apa yang dilakukan Fabian sekarang terlalu kejam. Dia rela mengubur begitu banyak orang hanya untuk menghancurkan Jasper. Jasper baik-baik saja. Setelah perang menyebar ke seluruh negeri, kita akan menjadi siapa? Kamu juga takut aku akan menjadi pengkhianat kan? Konrad bertanya tiba-tiba. Valentine memiliki ekspresi pahit di wajahnya, dan dia menggelengkan kepalanya. Dia menjawab, aku tidak bermaksud begitu. Aku tahu kamu tidak melakukannya. Konrad berpikir panjang dan keras sebelum melanjutkan, Val, kamu tidak mengerti. Aku merasa sangat tidak berdaya sekarang. Saya pikir rencana Fabian akan berhasil. Konrad melihat ke pemandangan jalan yang melintas dengan kecepatan tinggi dan berkata, Jasper tidak menyadari hal ini. Dia melakukan terlalu banyak dan dia terlalu arogan. Tidak apa-apa jika dia baru memulai karena modalnya tidak sebesar saat itu. Dia menarik begitu banyak perhatian karena penampilan awalnya. Secara kebetulan, hal besar yang mengejutkan dunia ini terjadi pada saat yang paling kritis. Semuanya terlalu kebetulan. Namun, saat itu, tidak ada yang mau mendengarkan Jasper. Apa efek dari sejumlah kecil uang itu? Sekarang, berapa banyak uang yang diperoleh Jasper? Saya tidak tahu apakah uang itu miliknya, tetapi setidaknya dia benar-benar mengendalikannya.
Ini adalah volume yang sangat besar dan itu cukup untuk menarik perhatian nyata. Saya dapat berjanji kepada Anda bahwa pasti ada informasi yang mengelilinginya di meja para tokoh besar di Wall Street, Federal Reserve, dan bahkan di meja para pejabat tinggi Amerika Serikat. Sementara itu, apa kekurangan Amerika Serikat saat ini? Sebuah kesempatan dan alasan untuk mengalihkan perhatian dan kesedihan rakyat dari serangan teroris ini, dan pada saat yang sama, untuk melampiaskan kemarahan mereka. Apa yang Fabian lakukan saat ini adalah memberi mereka alasan yang mereka cari. Ini juga alasan mengapa saya takut dengan pandangan ke depan Fabian. Jasper dan saya meremehkan Fabian. Pada titik ini, pandangan ke depan Fabian lebih jauh dari kami. Saat dia memberikan alasan ini, Wall Street, Federal Reserve, atau bahkan pemerintah Amerika Serikat akan dengan mudah memulai perang ini. Sambil mendengarkan suara Conrad, Valentine merasakan tubuhnya berangsur-angsur menjadi dingin. Sebuah teror besar melanda dia, dan dia merasa seolah-olah dia jatuh ke dalam ruang bawah tanah yang dingin. Tuan Monty, maksudmu, perang ibu kota ini tidak bisa dihindari. Valentine bahkan tidak menyadari bahwa suaranya bergetar. Conrad menjawab dengan tenang, tidak ada artinya berpikir terlalu dalam tentang ini. Namun, yang bisa saya yakini adalah jika Fabian benar-benar melakukan ini, maka rencananya pasti akan berhasil. Mengapa kita tidak bisa memberitahu Jasper secepat mungkin? Kata Valentine terperanjat. Senyum dingin muncul di bibir Conrad. Apa gunanya memberitahunya? Bisakah dia menghentikan ini? Val, aku baru saja memberitahu Eko sesuatu yang tidak bertentangan dengan hati nuraniku. Saya hanya berdiri di sisi pemenang. Jika rencana ini berhasil, Jasper tidak bisa menang. Kata-kata Conrad membuat Valentine merasa seperti tercekik. Lalu apa yang harus kita lakukan? Conrad berkata dengan tenang, kami menunggu. Untuk apa? Ini pertama kalinya Valentine merasa dirinya tidak cukup pintar. Lebih jauh, dia menyadari bahwa dia tidak dapat lagi memahami apa yang dipikirkan Conrad. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.